Kembali di News Pagi pemirsa, dua pelaku pencurian motor di Desa Panauan, Kuningan, Jawa Barat babak belur diamuk warga. Satu pelaku meninggal dunia di rumah sakit akibat luka serius. Dalam video amatir warga terlihat dua pelaku yang diduga akan melakukan pencurian sepeda motor babak belur diamuk warga. Pelaku berinisial MS dan WD, warga Desa Buntet, Kecamatan Astana Japura, Cirebon ini ditangkap warga saat tengah mencuri motor milik warga Desa Panauan, Kecamatan Ciganda Mekar, Kuningan, Jawa Barat. Petugas menangkap kedua pelaku yang sudah babak belur dan langsung dibawa ke rumah sakit Linggajati untuk pengobatan. Namun satu dari dua pelaku akhirnya meninggal dunia, sementara satu pelaku lainnya dibawa ke Mapolres Kuningan guna menjalani pemeriksaan. Dapat informasi dari warga yang mengamankan tertangkap tangan. Untuk kasusnya sedang dilakukan penyelidikan dan mungkin lainnya kita tunggu prosesnya. Berarti untuk sementara ditahan? Yang itu ditahan di Polres. Berapa pelaku? 22 orang. Sementara itu, orang tua pelaku menangis histeris saat jenazah pelaku dimasukkan ke dalam ambulan. Jenazah pelaku langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor menjadi korban salah sasaran mata elang atau biasa disebut dengan debt collector. Korban tidak terima diberhentikan paksa sehingga korban merekam para pelaku. Masalahnya apa? Ini motor korban kantor polisi. Billy, 24 tahun, viral di media sosial karena jadi korban salah sasaran penagih utang. Kekerasan ini terjadi Rabu sore di Kelapa Gading, Jakarta. Korban tidak terima saat motornya akan ditarik para penagih utang hingga terjadi kekerasan. Enggak. Aksi arogan ini memancing emosi sejumlah warga di lokasi kejadian hingga akhirnya para pelaku melarikan diri. Ya lu kenapa berhenti gua? Ya udah enggak bawa aja polisi. Kalau gini lu main tangan juga, Lu main tangan juga. Mana? Di sini. Di wajah ya? Wajah. Di wajah. Pas di situ baru saya bilang ke kantor polisi aja kita selesaikan, kayak gitu kan. Ya. Jadi kan saya udah hubungin bapak saya. Nah mereka nggak mau nunggu itu, mau ngajak saya aja pergi gitu kan. Saya tetap bersikukuh, saya ambil kuncinya, tunggu yang lain baru kita kantor polisi bareng-bareng gitu kan. Nah dia nggak terima, langsung mukul saya lagi di situ. Nah pas pemukulan itu gojek-gojek langsung bantuin saya. Masa itu makin rame, makin chaos di situ. Nah chaos, mereka kabur berempat. Surat-suratnya. Korban mengaku sudah 2 kali mengalami persekusi arogan penagih utang atau yang dikenal dengan sebutan mata elang hingga membuatnya trauma. Gara-gara di... Korban berencana melapor ke polisi dengan barang bukti video rekaman. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Seorang suami di Serang, Banten tega membunuh istrinya karena permintaannya untuk dibuatkan makanan tidak dituruti. Pelaku dengan keji menusuk istri dengan sebilah pisau di punggung. Penyidik Satreskrim Polres Serang menangkap pembunuh istri di dalam rumah pelaku di Desa Malangka, Serang, Banten. Pelaku merupakan buruh harian lepas sementara istri hanya ibu rumah tangga. Kejadian naas terjadi saat sepasang suami istri cekcok lantaran permintaan suami untuk dibuatkan makanan. Suami naik pitam dan menusuk istrinya. Pelaku juga cemburu lantaran istrinya selalu sibuk main ponsel. Motifnya hanya cekcok karena merasa sebagai seorang suami tidak dihargai, ditambah tadi adanya dugaan perselingkuhan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman maksimal 15 tahun hukuman penjara. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Seorang pria di Pamekasan, Jawa Timur terluka parah usai dianiaya 2 orang yang masih kerabatnya. Penganiayaan dipicu pelaku yang cemburu karena korban mengambil penumpang perempuan yang menjadi incarannya. Keluarga panik dan membawa Muhammad Syafiuddin yang terluka di kepala usai dianiaya 2 pria yang juga masih kerabatnya di Desa Tera, Pamekasan, Jawa Timur.
Korban dianiaya ketika baru saja pulang bekerja menarik becak motor. Dua pelaku diketahui tiba-tiba langsung masuk ke rumah korban dan menganiaya. Istri korban yang melihat kejadian itu langsung berteriak hingga membuat pelaku langsung kabur. Usai menerima laporan korban, Polres Pamekasan langsung menangkap dua pelaku yang ternyata tinggal berdekatan dengan rumah korban. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif penganiayaan ini adalah asmara, di mana pelaku cemburu melihat korban membawa penumpang perempuan yang merupakan incarannya. Kalau untuk motifnya sementara ini masih kita dalami, masih kita lakukan penyidikan lebih lanjut terkait motif utamanya apa. Cuma dari beberapa keterangan saksi ada indikasi motif asmara. Gitu. Untuk hubungan dari tersangka kepada korban. Dua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Pamekasan dan dijerat pasal penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara akibat penganiayaan, korban harus dirawat di Rumah Sakit Slamet Martogiro Pamekasan karena luka parah di kepala. Viral video penganiayaan warga oleh oknum polisi, Kapolres Pekalongan janji akan mengusut tuntas. Keluarga korban menuntut agar oknum diproses secara hukum. Video penganiayaan yang dilakukan oleh oknum polisi berpakaian preman beredar viral di media sosial. Oknum yang ada di video viral tersebut merupakan Brigadir D yang saat ini masih bertugas di Polres Batang. Peristiwa bermula saat sejumlah pemuda datang ke rumah mertua D untuk menagih hutang sebesar Rp450.000 kepada A yang merupakan adik ipar Brigadir D. Menurut polisi, kelompok pemuda yang pertama memukul Brigadir D. Kemudian satu orang pemuda yang diamankan oleh Brigadir D dan menjadi bulan-bulanan. Polisi menetapkan dua tersangka kelompok pemuda. Sementara Brigadir D yang tampak di video memukuli warga belum jelas tindak lanjutnya. Karena kan itu menantu kan? Hanya sifatnya menantu. Oke. Jadi dia pada saat itu melangsungkan hari pernikahan di rumah tersebut pada tanggal 24 sekira pukul 07.00 akad, kemudian langsung melakukan resepsi. Jadi ketika ditanya mengenai terlibat dan lain sebagainya, yang bersangkutan dia tidak tahu kalau ternyata saudara Ageng ini mempunyai hutang terhadap orang. Kasusnya kini ditangani Polres Pekalongan. Kopda Muslimin yang menjadi buron dalam kasus penembakan istrinya sendiri dimakamkan tanpa upacara militer di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Pelaku ditemukan meninggal dunia di rumah orang tuanya. Jenazah Kopda Muslimin, anggota TNI yang menjadi dalang penembakan istri sendiri, Rina Wulandari, tidak dimakamkan secara militer, meski saat ini masih tercatat sebagai prajurit TNI AD. Jenazah Kopda Muslimin tiba di rumah orang tuanya sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Peti jenazah sempat diturunkan dan disemayamkan di depan rumah untuk didoakan. Usai didoakan, jenazah langsung dibawa ke pemakaman umum yang jaraknya 500 meter dari rumah almarhum Kopda Muslimin. Kopda Muslimin meninggal dunia diduga akibat bunuh diri. Berdasarkan keterangan tetangga, Kopda Muslimin pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah pada Kamis pagi. Sebelum meninggal, Kopda Muslimin sempat meminta maaf kepada orang tuanya. Kedua orang tua pun menasihati agar Kopda Muslimin menyerahkan diri. Setelah berkomunikasi dengan orang tua, Kopda Muslimin ditemukan muntah hingga akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 7 pagi. Rumah sejak kapan, Pak? Ya tadi itu jam 7 itu. Oh, jam 7 itu? Katanya ya. Itu gantung atau minum racun, Pak? Minum racun. Minum racun ya? Ada muntahnya ada, kemudian alat komunikasi yang lagi kita amankan. Ya. Kalau jenazah rencananya akan dibawa kemana? Nanti setelah ini kan nunggu prosesnya. Ya. Sebelumnya, Kopda Muslimin membayar 4 pelaku eksekusi penembakan sebesar Rp120 juta sebagai bayaran untuk membunuh istrinya sendiri. Ternyata, uang yang diberikan kepada penembak diduga berasal dari mertua Kopda Muslimin yang seharusnya untuk membayar biaya rumah sakit istrinya usai ditembak.
Sementara untuk kelanjutan kasus ini, kelima tersangka yaitu 4 orang eksekutor dan 1 orang penyedia senjata api pada Rabu siang telah memasuki tahap akhir. Setelah pemeriksaan lengkap, penyidik akan segera melimpahkan berkas perkara pemeriksaan kelima tersangka ke Jaksa Penuntut Umum untuk segera disidangkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca otopsi ulang, tim forensik akan melanjutkan pemeriksaan mikroskopik untuk memastikan penyebab sejumlah luka di tubuh Brigadir Yosua. Sementara itu orang tua Brigadir Yosua kecewa karena tidak bisa mendampingi otopsi ulang putra mereka. Pasca otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, tim forensik menemukan sejumlah luka yang harus diperiksa lebih lanjut. Pemeriksaan lanjutan akan dilakukan secara mikroskopik, di mana sampel luka akan dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diperiksa di laboratorium patologi anatomik. Proses pemeriksaan memakan waktu 2 hingga 4 minggu. Semua sampel telah kami kumpulkan dan kemudian akan kami bawa ke Jakarta untuk kita periksa secara mikroskopik di laboratorium patologi anatomik RSCM. Ya. Kemudian nanti itu pasti akan membutuhkan waktu. Kenapa? Karena semua luka pun yang kami yakin sudah benar-benar terjadi, tentunya benar-benar berbentuk luka, harus kami pastikan juga apakah luka itu terjadi sebelum kematian ataupun terjadi setelah kematian. Menanggapi kasus kematian Brigadir Yosua, pengamat intelijen, pertahanan dan keamanan Nuning Kertopati meminta penyidik dapat transparan dalam mengungkap hasil otopsi. Nuning juga meminta Kompolnas dan Komnas HAM dapat bekerja secara objektif dalam penanganan agar tidak menimbulkan polemik baru di masyarakat. Dari pihak kepolisian ya melakukannya dengan profesional, jujur dan akuntabel ya, seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Kapolri maupun Kompolnas sendiri, agar polisi itu profesional, akuntabel dan memiliki keterbukaan ya untuk hal-hal yang memang patut diketahui oleh publik. Nah, sementara itu orang tua Brigadir Yosua merasa kecewa lantaran tidak diizinkan mendampingi proses otopsi ulang. Namun pihak keluarga merasa terhibur setelah pemakaman ulang Brigadir Yosua dilaksanakan secara kedinasan. Orang tuanya itu inilah hari terakhir dia melihat jasadnya dan dia kepengen orang tua itu atau klien kami itu supaya anaknya dikuburkan secara kedinasan, maka saya terus mendesak, akhirnya dikabulkan puji Tuhan. Terus dari pihak keluarga sendiri gimana itu Pak? Maksudnya kan sekarang udah jadi terpenuhi nih dimakamkan secara kepolisian. Ya setidaknya itu kan menghibur, karena klien saya ini kan bangga sekali dengan anaknya masuk polisi 2 orang. Yang pertama kan masuk APPNS, yang kedua polisi, yang ketiga sarjana kesehatan, yang keempat polisi lagi. Artinya ini contoh teladan. Hingga kini publik masih menantikan titik terang dari kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Komnas HAM terus melakukan sejumlah pemeriksaan termasuk kepada 7 ajudan Kadif Propam nonaktif Irjen Freddy Sambo serta pemeriksaan ponsel dan CCTV. Namun Komnas HAM baru akan memeriksa Irjen Freddy Sambo jika semua tahapan dan bahan untuk pendalaman keterangan selesai dikumpulkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Diduga berselingkuh dengan istri anggota TNI, seorang oknum perwira polisi digerebek warga di Jombang, Jawa Timur. Karena berusaha kabur, oknum polisi ini nyaris menjadi sasaran main hakim sendiri. Inilah video amatir saat seorang oknum polisi berpangkat Inspektur 2 nyaris diamuk warga di perumahan Abadi Mega Regency, Desa Sambirejo, Jogoroto, Jombang, Jawa Timur. Sebelumnya, oknum polisi itu digerebek warga di salah satu rumah dan diduga berselingkuh dengan penghuni rumah yang juga istri anggota TNI. Oknum polisi itu bahkan sempat menabrak 2 orang saat berusaha kabur dari kejaran warga. Polres Jombang membenarkan insiden ini. Dari pemeriksaan sementara, Ibda B membantah berselingkuh karena datang bertamu untuk urusan jual beli rumah. Sebelumnya sudah disanggong oleh warga. Jadi sekitar jam 4 sore, terus kemudian pas waktu penggerebekannya itu sekitar jam 21. Terus kemudian dibawa ke Polsek Jogoroto. Apa yang dilakukan oknum polisi di dalam rumah tersebut?
informasi yang didapat bahwa mereka terkait urusan jual beli tanah. Jadi begitu. Soal dugaan ada selingkuh di. Nah, itu masih kita lakukan pendalaman. Kasus dugaan perselingkuhan oknum perwira ini masih didalami Propam Polres Jombang. Sementara warga perumahan mencurigai adanya perselingkuhan lantaran Ibda B bertamu saat suami penghuni rumah yang merupakan anggota TNI sedang dinas keluar kota. Selain itu, warga juga mendapati posisi pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat. 1 dari 3 terduga pelaku pembunuhan seorang pria di Keramat Jati, Jakarta Timur ditangkap polisi. Sementara 2 orang lainnya, yakni ayah pelaku dan temannya, masih buron. Bawa. Udah nggak usah, ayo. Pemuda berusia 24 tahun ini tak berkutik saat diringkus Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur di tempat persembunyiannya di Jalan Caman Raya, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Rafli merupakan pelaku utama pembunuhan Firdaus Parlindungan Pangaribuan di depan rumah korban. Selain Rafli, polisi masih mengejar Ade Erwin, ayah Rafli serta seorang teman yang ikut melakukan penganiayaan. Ya Bang, sudah kami lakukan penangkapan. Ya Bang, itu yang ditangkap, betul lah. Yang ditangkap pelaku utama atau sudah pelaku utama MNS. Untuk orang tuanya sendiri Bang, lagi kita lakukan pengejaran. Firdaus Parlindungan Pangaribuan tergeletak bersimbah darah di depan rumahnya di Jalan Majen Sutoyo, Keramat Jati, Jakarta Timur. Wartawan Raja Ampat Pos ini kemudian dinyatakan meninggal dengan sejumlah luka di kepala. Korban dikeroyok Rafli bersama ayah dan temannya karena tidak terima ditegur agar tidak membuang air kecil di depan rumahnya. Para pelaku kemudian melarikan diri. Seorang guru ngaji di Padang Panjang, Sumatera Barat mencabuli 11 muridnya. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban melapor ke orang tuanya. Satreskrim Polres Padang Panjang, Sumatera Barat menangkap tersangka pencabulan anak di bawah umur di Kecamatan Kalikoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Tersangka ZH berusia 58 tahun yang merupakan guru ngaji mencabuli 11 muridnya. Kasus ini terungkap dari kecurigaan orang tua salah satu korban. Setelah dibujuk untuk berterus terang, korban pun mengaku takut terhadap perilaku tersangka. Di awal mulanya, si korban mengeluh kepada orang tuanya bahwa dia tidak mau mengaji lagi ke si pelaku. Alasannya karena sering dipeluk-peluk dan dicabuli. Orang tua pelapor kaget, kemudian melaporkan hal tersebut ke Kepala Jorong atau Kepala Dusun. Dari Kepala Jorong dan Ketua Pemuda diarahkanlah ke Polres Padang Panjang. Kepada polisi, tersangka mengaku melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2020. Korban merupakan murid-murid yang biasanya datang lebih awal untuk menjalani tugas piket. Dari Padang Panjang, Sumatera Barat, Agus Sulistio, iNews melaporkan. Pengemudi taksi online melakukan pelecehan terhadap penumpang wanitanya. Aksi tak terpuji pelaku direkam oleh korban dan viral di media sosial. Video tak terpuji pengemudi taksi online di Manado, Sulawesi Utara viral di media sosial. Dalam video yang sempat direkam oleh korban, ini mempertontonkan sopir taksi online yang berusaha merayu korban dan sempat memegang lutut korban. Tak butuh waktu lama, tim Reserse Polda Sulawesi Utara langsung menangkap pelaku yang masih mengendarai taksi online pada Rabu sore. Pelaku dibawa ke Mapolda Sulut untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Situ jam. Tim Reserse Narkoba Polres Sleman menangkap 2 kurir narkoba jaringan internasional. Dari penangkapan ini, polisi menyita narkoba jenis sabu senilai 15 miliar rupiah. Tim Satres Narkoba Polres Sleman, Yogyakarta menangkap 2 kurir sabu berinisial DJP, warga Lampung, dan Eka, warga Kalimantan Tengah. Keduanya ditangkap terpisah. Polisi menangkap DJP di sebuah bus jalur Pekanbaru, Lampung. Saat digeledah, polisi temukan 10 kg sabu yang disimpan dalam koper senilai 15 miliar rupiah. Barang haram yang diduga diselundupkan dari Malaysia ini disembunyikan dalam 10 paket kemasan teh Cina.
Rencananya, sabu-sabu ini akan diserahkan ke tersangka Eka untuk diedarkan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tersangka DJP ini dia akan dijanjikan oleh seseorang yang masih dalam tahap untuk kita kembangkan lagi. Dia dijanjikan untuk mendapatkan bayaran sebanyak 7 juta untuk 1 kilonya. Tersangka satunya lagi dengan inisial Eka ini dijanjikan akan dibayar dengan uang sekitar 3 juta rupiah per kilonya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal seumur hidup. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek kampung narkoba di Komplek Permata atau yang dikenal dengan Kampung Ambon. Polisi mengamankan 2 pelaku serta uang 33 juta rupiah hasil transaksi narkoba. Rumah kontrakan yang berada di Komplek Permata atau yang dikenal dengan sebutan Kampung Ambon digerebek Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan barang bukti puluhan paket sabu siap edar seberat 80 gram, 2 timbangan digital, 5 telepon genggam, dan uang 33 juta rupiah hasil penjualan narkoba. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga mengamankan 2 orang pelaku yang diduga sebagai pengedar narkoba. Karena sering dijadikan lokasi peredaran narkotika, rumah kontrakan ini untuk sementara diberi garis polisi hingga penyelidikan dalam kasus ini selesai. Polisi juga masih memburu pemasok dan bandar besar di balik peredaran narkotika di Kampung Ambon. Membawa barang bukti ya di sini, kebetulan di rumah ini kami geledah, ditemukan barang bukti kurang lebih hampir 80 gram ya narkotika jenis sabu. Dan sekarang yang bersangkutan masih dalam proses penyidikan di kami. Komplek Permata atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Ambon merupakan kampung yang dikenal sebagai salah satu kampung narkoba di Jakarta. Meski sudah banyak langkah pencegahan yang dilakukan, namun masih saja kembali ditemukan peredaran narkotika yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di lokasi ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Jaksa penuntut umum tuntut terdakwa dugaan berita bohong Bahar bin Smith 5 tahun penjara. Informasinya hadir usai jeda berikut.